Baik, kita awali dengan kontrak belajar berupa presentasi rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah matematika teknik ini. Seperti biasa Anda bisa mengakses informasi saya di website elektro.ft.unsur.acid atau nanti di Netlify, irosyadi.netlify.app. Atau Anda bisa scan QR code itu nanti Anda bisa akses ke website saya. Mata kuliah ini adalah TKE 191113. Seperti yang kemarin kita bahas pada saat kita kuliah dasar teknik elektro, maka ini artinya adalah mata kuliah TKE adalah mata kuliahnya teknik elektro. Kategori yang lain adalah UNO, itu berarti mata kuliahnya UNSUD. Kemudian 19 itu adalah kurikulum 19. Satu berikutnya adalah bahwa mata kuliah ini ditawarkan pada tahun yang pertama. Kemudian satu berikutnya itu artinya ditawarkan untuk semester ganjil. Satu berikutnya itu adalah bahwa bidang dari mata kuliah ini adalah MSD, istilahnya adalah matematika dan sains dasar. Kalau kemarin DTE itu kodenya adalah 2, artinya adalah TEI, teknik elektro inti. Kemudian berikutnya adalah 3, itu adalah urutan mata kuliah. SKS-nya ada 3, berarti nanti kita akan ketemu selama 150 menit tatap muka idealnya. Mata kuliah ini bersifat wajib, artinya Anda harus mengambil mata kuliah ini agar lulus dari program studi teknik elektro. Capaian pembelajaran yang dibebankan mata kuliah kepada mata kuliah ini, jadi diharapkan melalui mata kuliah ini maka Anda bisa mendapatkan penguasaan terhadap matematika lanjut, yaitu meliputi salah satunya adalah kalkulus. Kalkulus itu nanti akan diperoleh di mata kuliah matematika, bersama diferensial juga di mata kuliah matematika. Nah, yang akan didapatkan dari mata kuliah ini, matematika teknik, adalah aljabar linear. Jadi kita nanti akan belajar materi aljabar linear. Nah, yang lain akan didapatkan dari mata kuliah yang lain. Untuk mata kuliah ini, kemudian capaian pembelajaran lulusan tadi diperinci dalam 5 capaian pembelajaran. Yang pertama, Anda diharapkan bisa menguasai metode penyelesaian persamaan linear secara analitis maupun secara numeris. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa menguasai berbagai operasi terhadap matriks, lalu penerapannya ada dalam bidang, khususnya bidang teknik elektro. Kemudian Anda menguasai konsep eigenvalue dan eigenvektor. Kemudian Anda menguasai konsep vektor dan ruang vektor serta penerapannya. Terakhir Anda menguasai konsep transformasi linear dan penerapannya. Sebagian dari materi ini sebenarnya sudah Anda dapatkan waktu SMA atau SMK, sehingga sebenarnya ini hanya mengulang saja dan menyegarkan, dan mungkin lebih akan kita bawa kepada aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai dalam khususnya bidang teknik elektro. Bahan kajian, kita nanti akan belajar mulai dari sistem persamaan linear, matriks dan operasi matriks, kemudian determinan, ini masih bagian dari operasi matriks, kemudian eigenvalue dan eigenvektor, kemudian dekomposisi LU, ini adalah menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan numeris nanti, serta nanti kalau waktunya sempat kita nanti akan masuk ke diagonalisasi dan bentuk kuadrat. Kemudian berikutnya adalah yang terkait dengan vektor, adalah kita akan belajar tentang ruang vektor Euclid secara geometris, nanti kemudian kita akan mengembangkan ruang vektor secara umum, lalu kita akan belajar transformasi linear, dan terakhir adalah mungkin membahas tentang berbagai aplikasi dari aljabar linear di berbagai bidang di teknik elektro. Jadi intinya sebenarnya dua saja, kita belajar matriks sama vektor. Kalau matriks dan vektor ya sebenarnya satu saja, matriks sama vektor ya aslinya itu sama, hanya kemudian representasi di dalam strukturnya saja yang berbeda. Nah, dari bahan kajian itu kita bagi dalam dua kelompok. Kelompok matriks yang pertama, yang kedua adalah kelompok vektor serta aplikasi. Nah, kelompok satu nanti akan disampaikan oleh saya sampai sebelum ujian tengah semester. Sementara kelompok yang kedua itu nanti akan diampu atau diajarkan oleh Pak Ari Fadli, nanti akan dilaksanakan sesudah UTS. Kegiatan kuliah 150 SKS, 150 menit tatap muka idealnya. Tapi karena kita sedang dalam pandemi seperti ini, nanti saya modifikasi. Jadi tidak full, tentu saja 150 menit kalian harus ikut kuliah, karena mungkin akan merepotkan kalian. Sehingga paling-paling nanti rencana saya hanya 30 menit lah kuliah tatap muka.
Nanti selebihnya 30 menit saya coba buatkan video, tetapi mohon waktu ya, karena ternyata untuk membuat video butuh waktu juga. Jadi mungkin ditunggu saja sampai keluar. Kemudian sisanya untuk menggenapi 150 menit nanti akan ada tugas belajar mandiri. Bisa dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau PR dan sebagainya. Oke. Kemudian penilaian, karena ada 2 dosen, maka saya dan Pak Ari nanti akan berbagi masing-masing 50%. Yang menjadi aspek penilaian utama adalah UTS, UAS, kemudian nanti tugas menjadi bagian penilaian juga. Mungkin kita juga akan mengadakan beberapa kuis. Sementara komposisi dari keseluruhan itu adalah UTS, UAS masing-masing 30%. Tapi ini sementara ya, nanti biasanya kita modifikasi di belakang, tapi rencana awal kita adalah 30-30. Kemudian tugas project dan kuis masing-masing adalah 20%. Tapi biasanya begitu kita lihat situasi UTS dan UAS itu kok berat bagi kalian, berat itu ya nilainya itu tidak terlalu bagus, maka nanti persentasenya bisa kita turunkan, kita sesuaikan. Referensi. Referensi untuk aljabar linear. Jadi kalau Anda search di internet, maka yang Anda harus cari itu adalah aljabar linear, bukan matematika teknik. Sangat banyak. Ada beberapa yang sifatnya adalah bebas terbuka, artinya Anda bisa menggunakannya secara bebas. Linknya sudah saya berikan di situ. Beberapa akan kita pakai di dalam kuliah ini. Ada juga yang sifatnya berbayar, Anda harus bayar untuk mendapatkan itu. Ada 2 buku yang mungkin akan kita prioritaskan untuk dipakai, kalau Anda punya. Kalau enggak ya sudah tidak apa-apa. Yang pertama adalah bukunya Howard Anton, yang kedua itu adalah bukunya David Ley. 2 buku itu yang nanti akan kita pakai. Lalu, untuk memperkaya pemahaman Anda sambil belajar bahasa Inggris, Anda bisa ikut kuliahnya edX, aljabar linear, atau kuliahnya MIT dari Profesor Gilbert Strang. Dia pinter mulangnya, cuma mungkin ya kita harus menguasai bahasa Inggris. Atau kalau Anda kepengen menguasai agak dasar, Anda bisa belajar dari Khan Academy, Aljabar 1 dan Aljabar 2, tapi itu sangat dasar sekali. Kemudian ada 3 kanal YouTube yang menarik, yang materinya terkait dengan aljabar linear itu asik. Yang pertama adalah Three Blue One Brown, kemudian yang kedua adalah Math the Beautiful. Yang ketiga Grant Sanderson juga bagus. Anda klik sembari bersantai di rumah nonton YouTube, coba lihat-lihat materi dari mereka bertiga. Lalu kemudian saya harapkan Anda sudah mulai sekarang memiliki beberapa software pendukung. Jadi yang pertama Speed Crunch. Ini buatan orang Indonesia, tetapi populer di luar negeri, di dunia. Itu untuk seperti apa ya? Seperti kalkulator, tetapi dia agak programmable, bisa diprogram. Tapi itu sangat sederhana kalkulasinya. Nah, untuk menghitung matriks seperti perkalian matriks dan seterusnya masih bisa, tapi lebih dari itu mungkin agak sulit. Kalau Anda kepengen yang lengkap, itu adalah namanya Octave, GNU Octave, itu adalah open source software. Anda bisa install untuk Windows, untuk Linux, Anda bisa install. Atau kalau Anda nggak kepengen install, Anda bisa pakai online Octave. Online Octave itu ya Octave tapi online, bisa tidak perlu install, langsung running di online. Atau sebenarnya kalau teman-teman teknik elektro itu banyak yang menggunakan MATLAB. Cuma MATLAB itu aslinya itu berbayar dan mahal. Ya kalau Anda bisa mengusahakan. Di kampus, di lab komputer ada MATLAB yang berbayar kalau Anda mau pakai. Tapi secara umum Anda mungkin saya sarankan pakai Octave saja, kecuali nanti kalau membutuhkan kalkulasi yang sifatnya tingkat tinggi, baru Anda cari MATLAB. Terus berikutnya, kalau Anda kepengen tantangan lebih bagus lagi, lebih besar lagi, ada Anaconda for Python untuk data science programming. Tapi itu besar, tapi tidak besar sekali ya, bisa sekitar 2 gigaan gitu ya, Anda butuh download sekitar itu. Tetapi itu adalah software pemrograman menggunakan Python, tetapi sudah dilengkapi dengan toolbox istilahnya kalau di MATLAB, atau library yang bisa Anda pakai untuk mulai dari aljabar linear sederhana sampai kemudian ketika Anda mau mengembangkan diri ke data science, ke artificial intelligence, dan lain sebagainya, Anda bisa pakai Anaconda. Beberapa mahasiswa kakak tingkat kalian tugas akhirnya menggunakan Anaconda. Kemudian kalau Anda kepengen menggunakan Android, ada 2 software, Anda tinggal klik nanti ketemu linknya. Saya pakai 2 itu. Saya hanya pakai yang satu, yang pertama Madonna, yang kedua Enoch, belum saya pakai. Saya
lebih banyak pakai yang Madonna. Itu sama-sama Octave tetapi untuk Android. Itu software yang mungkin kalau Anda sudah menginstalnya, nanti beberapa tugas mungkin saya akan menggunakan itu, terutama yang Octave. Selebihnya nanti Anda bisa mengakses informasi mata kuliah seperti biasa di Netlify, nanti cari MK strip matematika strip teknik, atau kalau kepengen yang lebih banyak referensinya lagi, itu cari yang di bagian linear algebra. Baik, itu bagian yang pertama tentang kontrak